Selamat malam kaum bapa dan rekan-rekan pemuda yang terkasih. Sebentar kita akan kembali bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Allah, karena pada malam hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami meminta bimbingan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman yang sebentar akan kami dengar. Agar firman ini tidak berlalu begitu saja. Firman ini boleh melekat di dasar hati kami paling dalam, dan firman ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu ini siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah malam hari ini diambil dari Wahyu 19 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10, yang begini bunyi firman Tuhan. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru gemuruh yang hebat, katanya, Haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Nah, jemaat yang terkasih, jika kita berbicara mengenai perkawinan, hal pertama yang terbesit di pikiran kita pasti suasananya. Jika kita datang ke sebuah pesta kawin, suasana yang dirasakan pertama kali pasti adalah suasana sukacita dalam kebersamaan. Tetapi untuk bisa merasakan sukacita tersebut tentu saja harus ada tahap-tahap yang harus dilewati. Kalau masa sekarang untuk bisa masuk ke dalam jenjang perkawinan, harus pertama adalah melewati masa perkenalan, baik pribadi dengan pribadi. Kemudian dilanjutkan perkenalan keluarga. Kemudian disahkan menurut agama dan juga negara. Barulah setelah itu ada yang namanya pesta perkawinan. Nah, hal demikian juga harus dilalui oleh orang Yahudi yang pada saat itu mau menikah. Mereka harus melalui 3 tahapan untuk kemudian dapat melaksanakan pesta kawin. Tahap pertama itu adalah ikatan menikah yang disepakati oleh orang tua kedua mempelai. Proses ini kemudian yang kita kenal sebagai proses pertunangan pada masa sekarang. Kemudian setahun kemudian, proses selanjutnya dalam adat mereka, mempelai pria harus bersama-sama datang ke rumah mempelai perempuan. Dia harus membawa iring-iringan obor untuk menjemput mempelai perempuan ikut bersama ke rumah mempelai pria. Dan setelah sudah melakukan tahap yang kedua, barulah sampai di tahap yang ketiga, yaitu adalah pesta perkawinan itu sendiri, yang berlangsung berhari-hari lamanya. Itulah ketiga tahap yang harus dilalui oleh orang Yahudi dalam proses perkawinan mereka. Maka kita dapat melihat dalam pembacaan kita saat ini
Di dalam penglihatan Yohanes saat itu, di perikop kita sekarang, ini merupakan proses tahapnya yang ketiga, yang mana adalah proses pesta kawin itu sendiri. Karena perikop ini memperlihatkan ada sukacita yang berlimpah-limpah atas pesta kawin anak domba yang dilihat oleh Yohanes pada saat itu. Berarti kalau kita lihat, kalau misalkan di sini sudah tahap yang ketiga, berarti sudah ada 2 tahap yang dilalui. Tahap pertama itu sudah digenapi ketika dunia percaya Yesus adalah juru selamat. Itu tahap yang pertama, di mana mahar yang harus dibayarkan dunia kepada orang tua dalam hal ini adalah maksudnya Allah, merupakan darah Yesus yang turun ke dunia sebagai anak manusia yang mewakili mempelai perempuan itu sendiri. Dan kalau kita tarik ke dalam masanya yang sekarang, mempelai perempuan dalam hal ini kita semua, orang-orang percaya gereja itu harus menunggu kedatangan mempelai pria, laki-laki, yaitu adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus yang akan menjemput kita, yang akan membawa kita ke rumahnya. Yang mana hal ini adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Dan itu kemudian kita masuklah ke tahap yang kedua. Disimbolkan oleh peristiwa pengangkatan gereja orang-orang percaya kelak. Ketika Kristus datang ke dunia kedua kalinya. Ketika Kristus datang menjemput mempelai perempuannya untuk dibawa ke rumah Bapa. Dan kemudian perjamuan nikah anak domba ini menjadi tahap yang terakhir. Masa di mana gereja, orang-orang percaya akan merasakan sukacita yang berlimpah-limpah bersama dengan Allah di kehidupannya yang kekal nanti. Sebenarnya saudara, bapak-bapak yang terkasih, dalam kitab ini, pembacaan kita sekarang, kita ini sebenarnya sedang diperlihatkan akan masa depan yang nantinya akan kita terima bersama ketika menjadi pengantin perempuan Kristus Yesus. Tetapi tunggu dulu, untuk bisa mendapatkan sukacita itu, mendapatkan sukacita yang berlimpah-limpah, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Hal inilah yang harus kita mampu lakukan dan juga harus mampu kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimanapun situasinya, bahkan di dalam situasi kita sekarang ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus siap. Harus ada kesiapan di dalam diri kita untuk menjadi pengantin perempuan Allah. Mari kita lihat di ayat yang ke-7. Di sana jelas sekali dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, siap sedia dalam hal ini berarti kita harus memiliki kedewasaan rohani. Karena sebagaimana kita tahu bersama, salah satu syarat dalam perkawinan adalah orang yang sudah dewasa baru boleh menikah, baru boleh melakukan pemberkatan perkawinan, bukan anak-anak. Bagaimana mungkin seorang anak kecil dapat melakukan perkawinan? Tidak mungkin. Itulah sebabnya syarat pertama harus dewasa. Orang yang siap adalah orang yang dewasa. Karena sebagai umat Tuhan yang siap menjadi mempelainya, kita harus dewasa secara rohani. Bukan berdasarkan berapa lamanya kita menjadi seorang Kristen, tetapi seberapa besar, seberapa tingkat iman percaya kita kepada Tuhan. Karena beberapa puluh tahun saudara dan saya menjadi seorang Kristen itu tidak menjamin besarnya iman kita. Jadi dalam situasi apapun, dalam situasi yang sulit sekarang ini, tingkat kedewasaan iman kita sebenarnya sedang diuji.
Maka mari kita bersama tunjukkan kepada Allah seberapa dewasanya iman kita menghadapi pergumulan kita sekarang. Kita mampu, kita tunjukkan, kita bisa melewati segala sesuatu dengan terus mengandalkan Tuhan. Kita mampu memperlihatkan kepada Allah bahwa Tuhan, saya ini layak menjadi pengantin-Mu. Saya layak karena saya setia, karena saya tidak pernah meninggalkan Engkau, karena saya selalu beriman kepadamu dan tidak pernah beriman kepada Allah-Allah lain. Kita bisa memperlihatkan kedewasaan iman kita. Itu yang pertama. Kemudian tanda kesiapan kita itu adalah kita mampu mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Karena hanya pasangan yang saling mengasihilah yang menjadi pasangan yang siap menikah. Jika seseorang tidak mengasihi pasangannya, bagaimana ia bisa melaksanakan perkawinan? Atau jika seseorang lebih mengasihi orang lain, bagaimana ia bisa menikah dengan pasangannya? Karena tidak ada orang yang mau diselingkuhi, diduakan. Dan tanda-tanda seseorang yang siap menikah adalah bertambah mengasihi setiap hari, semakin dekat hatinya dengan pasangannya. Maka sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing, jemaat yang terkasih, apakah saat ini hati kita, kasih sayang kita kepada Allah semakin bertambah setiap hari? Apakah kita menanti-nantikan kedatangan Allah pada saat ini dengan selalu mencintai Dia, selalu mengasihi Ia dengan sepenuh hati? Jika ternyata belum, jika ternyata masih setengah-setengah, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita untuk terus mengasihi dan mencintai Kristus. Kita harus semakin dekat, semakin mengasihi Dia. Maka jika kita sudah memiliki kedua hal tadi, kita sudah dewasa iman, kita sudah mengasihi Yesus lebih dari segalanya, itu berarti kita sudah siap menjadi pengantin Yesus Kristus. Tetapi tunggu dulu, itu saja tidak cukup. Masih ada hal lain yang harus kita penuhi. Hal lain itu apa? Kita lihat di ayatnya yang ke-8. Di sana jelas sekali dikatakan kita harus berpakaian lenan halus. Apa artinya? Maksudnya adalah kita harus melekatkan kekudusan di dalam tubuh kita masing-masing. Kita semua harus menjauhi yang namanya perbuatan dosa. Baik yang disebabkan karena pikiran kita, baik yang disebabkan karena perkataan kita yang keluar dari mulut kita, maupun perbuatan kita. Karena orang-orang yang layak menjadi pendamping-pendamping Allah, menjadi pengantin Allah yang maha kudus adalah mereka yang juga hidup di dalam kekudusan. Kita harus memantaskan diri kita menjadi pendamping-pendamping Kristus. Karena kita tahu Kristus Yesus Ia adalah kudus, maka kita juga harus kudus. Harus ada kesetaraan jika kita mau menjadi pengantin perempuan Allah. Jadi hidup kita juga harus kudus. Kekudusan itu harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari yang melekat di dalam tubuh kita, baik jasmani maupun rohani. Kita kenakan seperti pakaian yang kita pakai sehari-hari, yang tidak pernah kita lepaskan. Kekudusan itu harus kita lekatkan baik-baik di dalam jasmani maupun rohani kita. Jangan sampai apa yang kita perbuat tidak berkenan di hadapan Allah, sehingga pada akhirnya Allah enggan membawa kita ke rumahnya yang kudus. Karena apa? Karena tingkah laku kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka jemaat Tuhan yang terkasih, bapak-bapak terkasih, dan rekan-rekan pemuda,
Firman Tuhan pada malam hari ini mau mengingatkan dan juga mau meneguhkan iman kita bahwa di akhir perjalanan kita nantinya kita semua akan mendapatkan kebahagiaan dan juga sukacita yang berlimpah. Kita akan menjadi satu tubuh bersama dengan Kristus, asalkan kita tetap berjaga-jaga, mempersiapkan diri menjadi manusia yang matang dalam iman, mengasihi Allah di hari-hari yang Allah anugerahkan, yang mau semakin hari mencintai Allah bagaimanapun keadaan kita sekarang, sambil kita menjaga kekudusan pikiran, perkataan maupun perbuatan kita di hari-hari yang Allah beri bagi kita. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih, selamat memantaskan diri untuk menjadi pengantin perempuan Kristus. Selamat memantaskan diri menjadi pendamping Kristus. Roh Kudus menolong dan menguatkan kita semua. Amin.